Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai diagonalisasi. Nah, di sini misalnya diberikan matrik A. Ide dari masalah ini adalah mencoba untuk menemukan matrik Q, sehingga nanti dari matrik Q itu kita bisa memperoleh perkalian antara Q inverse dikalikan dengan matrik A dikalikan dengan Q itu akan sama dengan D. Nah, D di sini merupakan matrik diagonal. Jika terdapat matrik Q yang memenuhi persamaan 16 ini, maka A disebut sebagai matrik yang dapat didiagonalkan, dan Q itu tadi dinamakan sebagai matrik pendiagonalnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan beberapa teorema di bawah ini. Pertama, teorema 5. Misalnya kita punya matrik A berukuran n kali n. Maka poin pertama, matrik A tersebut dapat didiagonalkan jika dan hanya jika matrik A memiliki n vektor eigen yang saling bebas linier. Itu ya, perhatikan. A ini dapat didiagonalkan jika dan hanya jika matrik A memiliki n vektor eigen yang saling bebas linier. Seperti itu. Kemudian, teorema yang kedua, jika matrik A memiliki n vektor eigen yang bebas linier, yaitu E1 sampai En, dan kita dapat membuat kolom matrik dari matrik Q. Jadi kita bisa membuat kolom matrik dari matrik Q itu adalah seperti ini. Q sama dengan E1, kemudian nanti di sini ada E2 dan seterusnya gitu ya sampai En. Maka matrik Q yang dibentuk dari vektor eigen yang saling bebas linier tadi, ketika saya cari inverse-nya, kemudian saya kalikan Q inverse tersebut, saya kalikan A, saya kalikan Q, ini akan membentuk matrik diagonal D, kayak gitu ya. Dengan elemen diagonal utama, elemen ke J gitu ya, ini elemen diagonal ke J itu nanti dari matrik D adalah nilai eigen ke J dari matrik A. Maksudnya gini, yang poin kedua ya. Tadi ketika saya punya matrik A, kemudian matrik A itu memiliki sebanyak vektor eigen. Ini A-nya tentunya ukuran n kali n gitu ya. Kemudian matrik A tersebut memiliki vektor eigen sebanyak n, seperti ini, yang semuanya saling bebas linier, maka kita bisa membentuk matrik Q itu adalah matrik yang kolom pertamanya diisi oleh vektor eigen pertama, gitu ya. Kemudian nanti vektor kolom ke n-nya itu diisi oleh vektor eigen ke n, kayak gini. Nah, selanjutnya dari Q seperti ini, nanti ketika kita cari Q inverse ketika kita hitung Q inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan Q, ini akan sama dengan matrik diagonal seperti ini. Nah, matrik diagonal yang seperti apa? Matrik diagonal yang elemen diagonal utamanya itu nanti bersesuaian dengan ini tadi vektor eigennya. Misalnya S1 itu diperoleh dari lambda 1, maka diagonal utama yang pertama itu adalah lambda 1, kayak gini. Kemudian diagonal utama yang kedua, misalnya di sini E2 diperoleh dari lambda kedua, berarti di sini nanti lambda 2 dan seterusnya sampai nanti diagonal utama yang ke n itu adalah lambda n, kayak gini. Karena dia matrik diagonal, maka selain itu dia nilainya 0, kayak gitu ya. Sini 0, 0 dan seterusnya, kayak gitu. Oke, seperti itu. Ini teorema 5. Selanjutnya yang teorema ke-6, jika kita memiliki matrik A berukuran n kali n memiliki nilai eigen yang berbeda, yaitu sebanyak lambda 1 sampai lambda n, semuanya berbeda, maka vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tadi dia akan bebas linier, yaitu apa? E1 yang sesuai dengan lambda 1, kemudian E2 yang sesuai dengan lambda 2 dan seterusnya sampai En yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda n, maka E1 sampai En ini semuanya bebas linier. Tapi dengan catatan tadi ya, lambda 1 sampai lambda n ini semuanya berbeda, kayak gitu. Oke, kemudian
teorema yang ketujuh, berdasarkan teorema 5 dan 6 tadi, maka kita bisa mendapatkan maka diperolehlah teorema 7. Teorema 7 ini mengatakan bahwa jika matrik A berukuran n kali n memiliki sebanyak n nilai eigen yang berbeda, maka matrik tersebut bisa didiagonalkan. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena A berukuran n kali n memiliki nilai eigen berbeda, berakibat bahwa nanti semua vektor eigennya akan bebas linier. Ketika semua vektor eigen bebas linier, maka A itu tadi dapat didiagonalkan, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya teorema yang ke-8, ketika kita menjumpai suatu matriks simetri, maka setiap matriks simetri tersebut dapat didiagonalkan, kayak gitu. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke contoh 2. Di sini ada dua matriks A dan B. Kita disuruh menjawab apakah matrik tersebut merupakan matrik yang dapat didiagonalkan. Kemudian kita disuruh menjelaskan kenapa bisa didiagonalkan. Misalnya bisa, kalau misalnya nggak bisa didiagonalkan, kenapa, alasannya, kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika bisa didiagonalkan, kita disuruh menentukan matrik pendiagonalnya. Oke, kita mulai dulu untuk yang matrik B. Di sini matrik B ya. Tadi kita sudah tahu bahwa matrik B ini apa? Dia matrik yang simetri. Nah, berarti nanti dapat didiagonalkan nggak? Ya, dapat berdasarkan teorema 8. Maka matrik yang simetri itu matrik dapat didiagonalkan. Nah, karena matrik B di sini merupakan matrik yang simetri, maka matrik B dapat didiagonalkan. Kemudian penjelasannya gimana untuk mendapatkan pendiagonalnya, seperti itu ya. Oke, kita coba untuk dikerjakan di halaman lain. Oke, di contoh tadi kita punya matrik B gitu ya. Contoh yang satu tadi kita punya matrik B. Matrik B itu tadi bentuk matriknya adalah 2, berapa tadi? 2, tunggu sebentar, 2 0 0, kemudian 0 1 1 0 1 1. Nah, di sini kita tahu bahwa B transpose itu sama dengan apa? Baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu ya. Berarti 2 0 0, di sini juga 2 0 0, kemudian 0 1 1, kemudian 0 1 1, seperti ini. Ternyata ini sama dengan B. Berarti ini B merupakan matrik simetri. Nah, oleh karena B simetri, maka B dapat didiagonalkan. Seperti itu ya. Misalnya ini jawaban untuk poin A itu ya. Kemudian ketika dapat didiagonalkan, kita disuruh mencari matrik pendiagonalnya, yaitu kita di langkah pertama apa yang harus dilakukan? Yaitu mencari nilai eigen. Nilai eigen diperoleh dari apa? Determinan dari A min lambda I. Berarti pertama kita cari dulu matrik ini. Nah, di sini A ini berarti jadi B ya sekarang. Oke, jadi A-nya jadi B seperti ini ya. Nah, selanjutnya matrik B dikurangi lambda I itu kita dapatnya apa? Di situ B-nya 2 0 0, kemudian 0 1 1 0 1 1 dikalikan min lambda I. Lambda I berarti matrik identitas dikalikan lambda, berarti nanti matrik lambda I itu bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini kita akan mendapatkan 2 min lambda 0 0, sorry ya, benar ya. Kemudian di sini jadi 0 1 min lambda 1, kemudian 0 1 1 min lambda, kayak gini matriknya. Nah, selanjutnya kita cari determinan B min lambda I. Kita cari determinannya. Berarti kita akan menggunakan rumus minor kofaktor untuk mendapatkan determinan dari B min lambda I. Itu misalnya saya mau
berdasarkan baris pertama. Kalau berdasarkan baris pertama berarti di sini nanti kita akan dapat B baris pertama, J-nya kita jalankan, J itu kolom gitu ya, dikalikan dengan A 1J. J-nya dimulai dari 1 sampai 3 kayak gini. Kemudian kalau ini kita uraikan, kita akan dapat ininya jadi apa? Sigma B1J, ini kofaktor itu adalah min 1 pangkat 1 plus J dikalikan M1J seperti ini. J-nya jalan dari 1 sampai 3. Nah, kemudian kalau kita uraikan, kita akan dapat B11 min 1 pangkat 1 plus 1 M11 ditambah B12 min 1 pangkat 1 plus 2 M12 ditambah B13 min 1 pangkat 1 plus 4 M14 seperti ini. Nah, kemudian di sini kita substitusikan nilai B11. B11 di sini adalah baris pertama kolom pertama, di situ adalah 2 min lambda dikalikan dengan min 1 kuadrat itu adalah 1, M11 itu adalah determinan yang diperoleh dari menghapus matrik ini tadi. Baris pertama kolom pertama kita hapuskan, berarti ini determinan dari 1 min lambda 1 1 1 min lambda seperti itu, ditambah dengan B12 di sini 0. Oh, berarti ini nanti pasti akan 0. B13 juga 0. Nah, ini nanti pasti juga akan 0 kayak gini. Nah, berarti dari sini kita punya determinan B min lambda I itu adalah 2 min lambda dikalikan dengan 1 min lambda dikalikan 1 min lambda dikurangi 1 kayak gini. Nah, ini hasilnya adalah 2 min lambda, ini kita kalikan dulu, hasilnya jadi 1 min 2 lambda ditambah lambda kuadrat dikurangi 1 kayak ini. Nah, ini satunya habis ya, berarti kita punya 2 min lambda dikalikan dengan lambda kuadrat dikurangi dengan 2 lambda kayak gini. Nah, berarti kalau ini kita faktorkan, kita punya 2 min lambda lambda dikalikan lambda min 2 kayak ini. Nah, selanjutnya dari sini kita sudah punya determinan B min lambda I seperti itu, yaitu kayak gini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tahu bahwa untuk mencari nilai eigen itu kita membuat persamaan karakteristik yang diperoleh dari determinan determinan B untuk kasus ini ya, dikalikan dengan lambda I, kita sama dengan kan 0. Nah, determinan B min lambda I tadi dapatnya ini, yaitu 2 min lambda dikalikan dengan lambda dikalikan dengan lambda min 2. Ini sudah dalam bentuk faktor, berarti kita selesaikan. Lambda 1 diperoleh dari sini, berarti lambda 1 itu sama dengan 2, kemudian lambda 2 sama dengan 0, dan lambda 3 sama dengan 2 di situ, seperti itu ya. Maka kita sudah mendapatkan nilai eigennya seperti ini, yaitu lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 0, dan lambda 3 sama dengan 2. Di sini jadi nilai eigen dari matrik B adalah seperti ini ya. Lambda 2 sama dengan 0, kemudian lambda 1 sama dengan lambda 3 sama dengan 2 kayak gitu. Nah, yang di sini untuk lambda nilai eigen sama dengan 2, dia memiliki multisilitas 2 kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai eigen, langkah selanjutnya kita mencari vektor eigen. Vektor eigennya satu-satu. Kita perhatikan dulu untuk nilai eigen yang 0. Nilai eigen 0 kita substitusikan ke sistem persamaan di sini berarti B ya. B min lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0 kayak gini. Berarti tadi B min lambda I kita dapat bentuknya seperti ini, 2 min lambda, dan seterusnya kayak gitu ya. Lambdanya kita ganti dengan 0, berarti kita akan mendapatkan di situ matrik
2 0 0 kemudian 0 1 1 0 1 1 seperti ini, karena di situ lambdanya 0, lambda 0 kita substitusikan ke sini, maka akan dapat bentuk seperti ini. Nah, kemudian ini x-nya itu adalah x1, x2, x3 ini sama dengan 0 0 0 kayak gini. Nah, selanjutnya dari sini kita selesaikan, kita bentuk augmented matriksnya, maka kita akan memperoleh 2 0 0, kemudian kita perluas 0, kemudian di sini 0 1 1 0, kemudian 0 1 1. Nah, dari matriks augmented ini tadi kita gunakan metode eliminasi Gauss gitu ya, eliminasi Gauss. Maka dengan menggunakan eliminasi Gauss, di sini sudah di bawah 2 ini sudah 0 gitu ya. Berarti selanjutnya kita fokus ke mengenolkan baris ketiga kolom kedua. Berarti baris ketiga kita operasikan untuk mengenolkan ini tadi, berarti baris ketiga ditambah dengan min 1 baris kedua kayak gini. Nanti akan didapatkan bentuk matriksnya itu adalah 2 0 0, kemudian 0, di sini 0 1 1 0, di sini 0 0 0 0. Nah, seperti ini kita sudah mendapatkan gambaran solusinya. Kira-kira nanti gambaran solusinya seperti apa? Di sini berarti kita bisa mendapatkan 2x1 sama dengan 0, kemudian x2 ditambah dengan x1 sama dengan x2 ditambah dengan x3 sama dengan 0. Ini artinya apa? Artinya x2 sama dengan min x3. Nah, berarti ini solusinya banyak. Dari sini tadi kita mendapatkan x1 sama dengan 0, kemudian dari sini misalnya x3 itu sama dengan alfa, maka saya akan mendapatkan x2 itu sama dengan min alfa kayak gitu. Nah, dari seperti ini kita mendapatkan solusinya untuk sistem persamaan yang itu tadi, yaitu x1, x2, x3 ini sama dengan x1 nya di situ 0, kemudian x2 nya itu min alfa, x3 nya sama dengan alfa, berarti ini nanti akan sama dengan alfa 0 min 1 1 kayak gini. Nah, inilah yang akan menjadi vektor eigen atau vektor basis yang akan menjadi ruang eigen kayak gitu. Misalnya saya notasikan S1 itu adalah bukan S1 ya. Di sini tadi diambil dari lambda 2. Misalnya saya notasikan E2 kayak gini. Nah, E2-nya di situ adalah 0 min 1 1. Seperti itu. Kemudian ruang eigen yang terkait dengan lambda 2 sama dengan 0 itu tadi itu adalah span E2 kayak gitu. Dimensinya berapa? Dimensinya 1. Oke, itu adalah vektor eigen untuk nilai eigen lambda 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan lambda 3 sama dengan berapa di sini tadi? 2. Gitu ya. Ini substitusi ke sistem persamaan B dikurangi lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan ke situ tadi, berarti di sini lambdanya diganti dengan 2. Nah, selanjutnya di sini tadi ketika kita substitusikan nilai eigen 2 ke sistem persamaan ini, kita akan mendapatkan bentuknya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian sistem persamaan ini kita selesaikan, maka kita buat dulu augmented matriksnya. Augmented matriksnya ketika sudah terbentuk, nanti selesaikan dengan
metode Gauss-Jordan. Nah, ini augmented-nya kita punyanya di sini 0 0 0 0 min 1 1 0 1 min 1, kita perluas di sini 0 0 0 kayak gini. Nah, kemudian di sini baris pertama kita tahu bahwa dia nilainya 0. Berarti kita lakukan operasi baris. Baris pertama kita tukar dengan baris ketiga. Seperti itu ya. Maka kita akan punya di sini 0 1 min 1 0, kemudian di sini 0 min 1 1 0, di sini semuanya 0 kayak gini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sistem persamaannya, yaitu x2 min x3 sama dengan 0, akibatnya x2 sama dengan x3. Oh ya, sebelumnya sebelum ke sini, ini sebenarnya masih kita bisa sederhanakan ya sistem ini, yaitu dengan cara apa? Kita lakukan operasi baris lagi, kita akan mendapatkan di sini baris kedua, kita operasikan dengan cara baris kedua kita tambahkan dengan baris pertama, maka nanti kita akan memperoleh hasilnya itu adalah di sini 0, kemudian 1 min 1 0, di sini jadi 0 semua. Kayak ini ya. Nah, sehingga dari bentuk yang terakhir ini kita mendapatkan persamaan, yaitu x2 dikurangi x3 sama dengan 0, artinya x2 sama dengan x3 seperti ini. Nah, kemudian x1 nya gimana? Berarti x1 nya itu adalah sembarang bilangan, misalnya saya notasikan alfa, kemudian x3 nya itu sama dengan beta. Berarti dari sini kita bisa memperoleh solusinya, itu adalah x1, x2, x3 itu sama dengan x1 nya di situ adalah alfa gitu ya, alfa, x2 nya beta, x3 nya beta. Berarti ini sama saja dengan alfa 00 ditambah dengan beta 00. Ini 0 beta beta kayak gini ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mendapatkan yang lebih sederhana lagi, yaitu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Di sini beta ditambah dengan beta 011 kayak gini. Nah, disinilah kita akan mendapatkan vektor eigen. Kalau tadi kita tahu bahwa vektor eigen ini diperoleh dari nilai lambda 1 sama lambda 3, berarti di sini kita notasikan S1 nya sama dengan vektor 100 yang nanti akan menjadi vektor basis untuk ruang eigen gitu ya. Kemudian E2 nya itu di sini 011 kayak gini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dua vektor eigen yang akhirnya nanti kita bisa mendapatkan ruang eigen. Ruang eigennya itu adalah span E1 E3. Ini ketiga ya. Kayak gini. Nah, kemudian dimensi dari span E1 dan E3 itu adalah, kalau kita perhatikan, E1 sama E2 saling bebas linear, berarti dimensinya 2 kayak gitu. Oke, sampai di situ tadi kita mendapatkan nilai eigen nilai eigen ya, kita ringkas di sini, kita resume. Tadi nilai eigen pertama itu nilainya berapa tadi? Nilai eigen pertama 2 sama dengan nilai eigen yang ketiga, yaitu nilainya juga 2. Nah, di sini tadi nilai eigennya ini menghasilkan E1 sama dengan berapa tadi? Menghasilkan vektor eigennya 100, E1 nya 100, dan E2 nya itu E3 ya, karena terkait dengan lambda yang ketiga,
itu adalah 0, 1, 1. Kemudian untuk nilai eigen yang pertama tadi 0 menghasilkan nilai eigen kedua menghasilkan E2. Tadi berapa nilai eigen yang kedua? Lambda 2 menghasilkan nilai eigennya 0, min 1, 1. 0, min 1, 1 kayak gini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan 3 vektor eigen yang kalau kita perhatikan 3 vektor eigen ini dia saling bebas linier, sehingga kita bisa membentuk matrik pendiagonal yaitu matrik Q. Matrik Q diperoleh dari matrik yang isi kolomnya itu adalah vektor-vektor itu tadi 2E 3 kayak gini. Nah, kemudian Q ini adalah matrik yang isinya kolom pertama itu adalah ini 1, 0, 0, kemudian E2 nya 0, min 1, 1, kemudian E3 nya 0, 1, 1 seperti ini. Nah, akibatnya ketika kita sudah dapat seperti ini, nanti kita bisa menentukan matrik inverse-nya. Inverse-nya berapa gitu. Nanti kita coba hitung ya. Silahkan dihitung inverse-nya dengan menggunakan hitung sebagai latihan. Nah, nanti rumus yang kita bisa pakai apa? Ya macam-macam dengan metode yang sudah kalian dapatkan. Bisa menggunakan rumus 1 per determinan dikalikan adjoint dari Q, atau bisa juga menggunakan rumus operasi baris elementer kayak gitu. Nah, kemudian ketika nanti sudah dapat matrik Q inverse, kita kalikan matrik tersebut Q inverse, kita kalikan dengan matrik asalnya tadi. Matrik asalnya itu adalah siapa tadi? Si B. Matrik B itu ya, kita kalikan dengan B, kemudian kita kalikan dengan Q, nanti akan menghasilkan matrik diagonal, dengan catatan nanti harusnya hasil perkalian ini matrik diagonal yang terbentuk itu adalah diagonal utamanya itu bersesuaian dengan nilai eigen masing-masing ini tadi. Nah, E1 ini tadi dia diperoleh dari nilai eigen berapa? S1 diperoleh dari nilai eigen 2 gitu ya. Kemudian E2 diperoleh dari nilai eigen 0, berarti ini diagonal utamanya 0. Yang E3 diperoleh dari nilai eigen 2 kayak gini. Kemudian di sini nilainya 0. Sorry, ini tidak sejajar ya. Di sini 0, 0, 0, kemudian ini 0, 0, 0. Gini. Nah, inilah matrik diagonal yang diperoleh dari perkalian antara inverse dari matrik pendiagonal dikalikan matrik B-nya dikalikan matrik diagonalnya. Matrik diagonalnya ini tadi. Seperti itu.